Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 15 Juni 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-11. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, orang sering memperlihatkan apa yang dilakukan atau apa yang dimilikinya. Ada yang suka memperlihatkan handphone atau mobil baru kepada orang lain lengkap dengan harga-harganya. Ada pula yang bercerita tentang keberhasilannya. Ada pula yang memperlihatkan kelebihan diri atau kebaikan yang pernah dilakukan kepada orang lain. Tujuannya agar orang lain memuji, menghargai, dan menghormati. Tetapi tentu ini kurang tepat. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diajak untuk mengingat bangsa Israel yang pada waktu itu menunjukkan laku taubat dengan menaburkan debu di atas kepala mereka, memakai pakaian kabung, berpuasa, dan memperbanyak kegiatan berdoa. Inilah saat perdamaian antara umat dengan Allah. Umat berbalik kepada Allah dari dosa-dosa mereka dengan penuh kesadaran bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Saudara-saudari yang terkasih, tradisi puasa dan tobat cukup ketat diikuti oleh umat Israel. Sebagai orang Yahudi, Yesus tentu saja tahu dan mengikuti juga tradisi puasa dan tobat dengan setia. Meskipun begitu, di dalam warta Injil hari ini, Yesus mengingatkan para murid agar jangan memaknai puasa mereka sebagai kesempatan untuk memamerkan kesalehan. Sebaliknya, para murid harus tampil bersih agar jangan terlihat kalau mereka sedang berpuasa. Ini berarti puasa harus disertai dengan kerendahan hati, menjauhi kemunafikan. Gereja masih menambahkan lagi kegiatan puasa ini dengan karya amal. Tindakan tobat dijalankan bersama dengan tindakan cinta kasih. Seperti ditegaskan Yesus, kita perlu mendasari kedua tindakan saleh ini dengan sikap hati yang tulus, tidak mencari pengakuan, tetapi sungguh berorientasi pada Allah dan sesama. Saudara-saudari yang terkasih,
Melalui proses tobat, kita ingin mengalami bahwasannya dalam hidup ini, sebagai orang beriman, kita tidak hanya bergantung kepada hal-hal duniawi, namun yang utama bergantung pada Allah. Atau dengan kata lain, dengan bertobat kita mau menggeser cara hidup kita, yakni yang cenderung materialistik dan hedonistik, menjadi lebih spiritual, lebih sosial terhadap sesama manusia. Yang jelas, dengan berpuasa dan bertobat, kita diberi kesempatan untuk mengecas diri pada aliran keutamaan ilahi sendiri seperti iman, harapan, dan kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah aku rahmat kesetiaan, agar aku setia kepadamu melalui pantang dan puasa, melalui kesulitan-kesulitan melawan hawa nafsu. Bentuklah aku dengan daya ilahimu, agar aku menjadi manusia baru. Ajarilah aku untuk membangun sikap yang rendah hati, biarlah Engkau yang dipuji dan aku tetap bersembunyi. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.